Jumpa lagi di Bacot Nyantai. Ya, akhirnya ya setelah sekian lama baru kita bisa tag lagi nih ya Mas Tai ya. Iya, kok bacot lagi kemarin sakit, gak enak badan gua. Aduh tepar nih. Kita kerja mulu ujung-ujungnya cuma mepet-mepet tipes nih. Iya. Iya nih duit Pingin kagak gitu. ada. Pengen nih sebenarnya cepet kaya gitu. gitu. Sama nih kita Iya. ya. Pengen cepet kaya gitu. Ya pakai cara yang bener, kerja, investasi Iya, gitu kok. tapi lama itu ya. Sabar. Tapi kalau misalnya cepet ada nggak nih cara cepet nih buat kalau misalnya buat orang-orang pengen cepet kaya? ada sih. Apa ya, tuh? Ya, ya lu tau lah, bersekutu dengan jin lewat pesugihan Oh, gitu. pesugihan. Aduh. Iya nih, kayaknya topiknya oke nih kalau kita angkat nih buat pembahasan kita episode kali ini nih. Ngobrol horor. Hah? Iya, cuma kita bahasnya soal pesugihan lah ini. Temanya pesugihan. Bentar. Ah, Banyak sih macam-macam pesugihan ya. iya. Mulai dari yang Nah, ini mungkin ini sebelum mana? ini kan yang Ko Bacot tahu sendiri itu kan pesugihan itu sebenarnya ada dua macam tuh kan, yang saya tahu Ko Bacot sih. Jadi ada yang pesugihan hitam sama putih ya orang ngebedainnya. Jadi kalau pesugihan oke. hitam itu orang konotasinya lebih ke yang negatif. Jadi pakai tumbal butuh ya? tumbal, betul, tumbal nyawa. Sedangkan kalau yang pesugihan putih itu biasanya itu dia lewat bantuan Benda. media, benda-benda gitu. Misalnya kayak nih kayak Cincin. Mas Tai kan ada pakai ini nih. Cincin batu akik tuh. Nah, biasanya batu akiknya itu udah ada diisi, dibacain doa-doa atau Iya, diisi iya. apa. Nah, Iya. itu namanya pesugihan putih. Nah, ini cuma kalau kita bahas pesugihan putih kayak kurang menarik ya. Kurang menarik. Kayaknya lebih asik kalau kita bahasnya yang serba hitam, yang negatif-negatif ya. agar bacoters nggak terjerumus Betul. dalam pesugihan yang negatif tersebut. Betul. Nah tadi kan sempat kita sebutkan kalau misalnya pesugihan hitam itu kan butuh yang namanya tumbal. Ngeri. Ya kan. Nah mungkin nih Mas Tai bisa sharing nih ke Bacoter nih sebenarnya tumbalnya ini kalau misalnya buat pesugihan itu ada apa aja sih kira-kira? Yang pertama biasanya Bang Sajin itu minta timbal balik ya, itu tumbal berupa keluarga kita. Terus Oh itu yang paling sering sih ya. binatang. Oh Ada binatang, terus juga ada tetangga kita. ini orang yang apa buka di luar keluarga. Atau orang Berarti yang nggak kita kenal lah ya bisa kan? teman, bisa ini ya kan. Iya, terus kayak macem-macem. Gue juga mau mulai ceritanya dari mana nih. Mungkin salah satu aja lah. Kadang itu yang di film-film tuh lihat ada orang sering pakai ini ya, kalau misalnya sama kayak Genderuwo gitu pakai dia selalu bawa ayam hitam itu ya, ayam apa cemani ya Ayam kan? cemani. Nah, Cuma itu, kan ayam cemani sendiri mahal ya. Terakhir sih ada yang Puluhan itu juta setahu Ko Bacot itu iya, harganya. itu dari mata sampai daging sampai darah Hitam sampai warnanya. bulu kaki sampai apa yang kotorannya itu hitam. Oh, ayam ebony berarti. Tapi itu di Itali cuma jadi ayam biasa. Ayam biasa. Di negara Oh. Italia jadi ayam biasa Nah. dan dikonsumsi. Oh gitu. Tapi memang harganya mahal. Tapi kalau Di Itali juga mahal. kalau di kepercayaan orang Chinese juga sebenarnya ayam kayak gitu juga buat obat. Oh gitu. Biasa dia kalau misalnya dibuat tim ayam itu memang dipilihnya ayam-ayam yang hitam karena Efisiensinya memang tinggi dipercaya atau lebih berkhasiat. Oke. Gitu sih. Jadi ada yang Bang Sajin ini minta tumbal ayam cemani kok, ada. Ada. Terus itu contoh misalnya jika pelaku pesugihan memilih ayam cemani sebagai tumbal, maka ia harus menyediakan korban ayam yang seluruh tubuhnya, bulunya, kotorannya itu berwarna hitam. Nah. Konon ayam ini memiliki kekuatan mistis yang disukai oleh Bangsa Jin Karena dan serba makhluk hitam, halus. ya kan? Ya harganya juga nggak murah. Nah itu dia makanya kan ini orang pesugihan itu sebenarnya kan dari biasanya yang Ko Bacot tahu kan biasanya ada orang-orang yang memang ekonominya terpuruk gitu kan. Nah dia dapetin ayam cemaninya gimana caranya? Kan Kalau- mahal itu, iya, ya kan? betul. Puluhan Kalau- juta. Ayam cemani ini biasanya digunakan bukan buat tumbal minta uang atau minta apa, enggak. Ayam cemani ini transfer penyakit biasanya. Oh enggak, tapi kan dia harus beli dulu. Iya nggak sih? Ya, jadi yang gue tahu di daerah Magetan, terus di daerah Alaska Karet,
Itu ayam cemani itu digunakan untuk transfer penyakit. Misalnya kita punya penyakit kanker, nah kankernya itu dipindah ke ayam ini. Ayamnya nanti kena kanker, mati dia. Oh gitu. Iya. Media Jadi transfer berarti ditumbalkan itu. itu. Jadi ayam cemani. kasihan banget sih ayam ebony ini ya. Terbiasa ditumbalkan gitu kan. Iya. Sedih juga jadi ayam ya. Terus ada lagi biasa kalau pesugihan tuh tujuan kaya kan ada yang tuyul tuh ya. Yang kau baca tahu tuh. Nah biasanya tuh yang kau baca tahu kalau misalnya orang yang pesugihan tuyul itu kan ini tuh dia harus ada yang istrinya, biasanya istri dari si pelaku itu dia harus nyusuin si tuyul ini. Iya betul. Iya. Dia menyusui tuyul dia ya kan. Nah biasa ketawanya itu habis dia nyusuin itu bisa jadi sakit-sakitan ya karena energinya semua habis dihisap sama si tuyul. Jadi gini, ketika kita ngobrol sama dukunnya, kita minta tuyul itu sesuai dengan berapa kita mau beli tuyul ini. Nanti tuyul ini diperintahkan untuk mengambil uang itu hanya beberapa lembar. Misalnya hari ini kalau dia maharnya besar, itu tuyul itu hanya mampu ngangkat uang itu semalam itu cuma 4 lembar gitu. 4 lembar. Jadi kalau dia maling di bank, maling di ATM, maling di rumah tetangga itu cuma maksimal 4 lembar. Tapi bisa? Bisa. Oh di bank bisa ya? Bisa. Karena setahu kau bacot jarang gitu ada bank yang kena korban tuyul gitu. Duitnya hilang karena dituyul. Uangnya diambil tuyul, tellernya yang puyeng. Oh iya benar. Besok paginya lo kok hilang 400.000 atau hilang 200.000. Bayangin itu sehari seperti itu. Di bank atau di ATM atau di tetangganya kan lumayan. Nah untuk ya konon katanya untuk menghindari tuyul itu kok. Itu lu pasang cermin deket tempat uang itu. Bukannya kacang ijo ya? Kacang ijo. Setahu kau baca tuh dikasih kacang ijo kok sama barang-barang tajam gitu kayak gunting. Iya. Atau tuyul kan ini kan anak-anak kecil ya, jin-jin kecil, anak-anak itu ya. Nah itu juga dia suka main di kolam ikan. Ada akuarium, jadi begitu dia diperintahkan untuk ngambil uang di rumah tetangga gitu, tetangganya punya kolam, dia nggak ngambil. Salah fokus jadi. Iya. Jadi dia malah main di kolam ikan itu. Kurang aqua berarti tuyul ya. Iya. Dia suka kepiting ikan-ikan kecil itu. Kayak kelakuannya kayak anak-anak lah ya tuyul itu. Karena memang hasilnya kan sebenarnya dari kalau kata konon katanya sih dari jabang-jabang baik yang ini ya, yang meninggal itu yang dijadiin. Yang diaborsi, makanya jangan ngaborsi sembarang, anak-anaknya itu jadi tuyul tuh. Dan itu juga kalau mau dilepas, si empunya yang punya tuyul ini, yang misalnya yang nyusuin tuyul ini harus ngegendong anak ini sampai di area yang mau dioperasi sama dia. Maksudnya? Jadi dia punya area operasi, daerah operasi yang mau diambil. Jadi si tuyul ini harus diangkat sampai dekat situ? Digendong sampai situ. Gitu. Jadi misalnya rumahnya dia di daerah Ciledug ya, taruhlah Ciledug ya. Nah dia mau beroperasi di daerah Cipulir. Harus soalnya Ciledug kan jarang yang ini ya. Enggak, maaf ya warga Ciledug ya, warga Cipulir. Karena gua ambil situ karena gua sering lewatin situ. Dari Ciledug itu sebelahnya kan Cipulir. Iya, Cipulir kan banyak toko, banyak toko, banyak pengusaha, ya kan. Kalau Ciledug paling tukang goreng. Rumahnya pengusaha. Iya. Rumahnya pengusaha sih itu tempat usahanya di Cipulir. Iya, Cipulir ya kan. Jadi harus digendong dulu beberapa kilometer lah, habis itu baru dia turunin. Dan emang kelihatan orang yang gendong tuyul itu kelihatan. Bungkuk badannya ngebungkuk. Iya, bukan bungkuk kayak gua, enggak. Gua masih tegap sih hitungannya. Leher gua aja bungkuk. Ini bungkuk jadi dia digendong depan apa gendong belakang? Gendong belakang. Oh, belakang. Kayak kita gendong bakul jamu gitu. Tapi lebih nunduk lagi. Gitu. Gue pernah lihat masalahnya. Pernah lihat? Pernah lihat. Sedangkan di komplek gue itu di portal. Terus ada orang kayak ya ibu, ya seumuran gue lah 40 tahun. Itu ngegendong kayak gitu, bungkuk gitu. Gue liatin, tahu-tahu di sebelah sana di pertigaan itu hilang. Ibunya hilang? Ibunya hilang. Gue cari nggak tahu. Dan gue nggak tahu dia bukan warga komplek gue, bukan. Habis itu pasti ada yang ini kehilangan duit itu, nggak lama biasanya. Gue yang kehilangan. Pikir gue ya mungkin kemarin
gue jajanin gitu kan. Karena hilangnya selembar doang. Iya, padahal di dompet biasanya Mas Tai cuma sedia selembar doang kan. Selembar doang. Jadi Selembarnya hilang. Ya berasa ya. Lu kok nggak ada? Iya. Ada apa lagi kok selain tuyul kok? Tuyul, oh itu kalau tadi kan yang harus ngegendong itu yang nyusuin dia kan, yang nyusuin tuyul. Nah kalau yang itu babi ngepet. Ini Itu babi ngepet. termasuk pesugihan juga tuh babi ngepet. Maaf ya tuh. warga Depok ya. Waktu itu ramenya di tempat Depok ya. Ya kok ya kalau nggak Iya, salah iya. babi ngepet ternyata dia beli babi di online. Hah? Beli babinya dong? di toko online. Oh terus? Dikirimin babinya, terus babinya dilepas. Oh orang-orang pikirnya itu babi ngepet. Iya, Oh. padahal babi beneran. Nah, babi ngepet ini dia di daerah mana ya? Ritualnya dia ada ritualnya kok. Ada. Ada ritualnya di gunung mana? Nanti gue cari deh, kita cari ya. Iya, Gunung-gunung mana yang bisa dilakukan Nah nanti ritual. setahu Kobacot itu biasanya itu harus ada yang standby satu ya. Jadi Betul. pas misalnya Mas Tai yang melakukan pesugihan, berarti Mas Tai kan berubah jadi babi ngepet nih. Nah nanti harus ada yang standby Lu nih, yang jaga lilin ya? jagain lilin gitu Kalau kan. lilinnya gerak-gerak apa? Ini kiri kanan kayak mau bahaya gitu. Lu lihat apa ya ininya air apa di mangkoknya itu ya. Kalau dikejar warga nih. Ya, ditiup. Kalau Kobacot yang ngeliatin udahlah biarin aja lah jurus ini. Nah itu apa namanya? Itu targetnya juga nggak bisa banyak ngambilnya. Gitu. Tapi dia bisa ngambil emas. Oh, jadi kalau si tuyul tadi cuma duit, kalau misalnya babi ngepet bisa termasuk emas. Emas. Duit emas bisa. Duit emas terus kayak berlian dia bisa. Oh, iya. Dia lebih banyak karena ya babi kan lebih gede daripada bocil ya kan. Nah itu tadi kan sejauh ini kan kita sharing yang itu tuh yang agak semuanya ibaratnya hampir serem-serem. Nah ada juga setahu Kobacot itu yang ini yang apa timbal baliknya itu yang enak-enak. Jadi buat mendapat pesugihannya itu adalah kita harus kawin dengan bangsa jin atau minimal harus berhubungan badan biasanya dengan si bangsa jin ini. Nanti timbal baliknya setelah berhubungan badan dia kasih kekayaan. Oh ada tuh gitu. Ritualnya di gunung apa gitu, gue lupa di gunung. Nanti Kawi. habis ini kita kita kupas satu-satu gunung-gunung mana aja yang terkenal gitu kan. Tempat-tempat yang bisa melakukan ritual pesugihan ya. Iya. Dan itu juga ada sejarahnya sih, cuma gue lupa nanti kita bahas. Iya. Ada lagi kok? Cuma dari sekian tumbal, setahu Kobacot itu biasanya yang dapat uangnya itu lebih banyak itu biasanya tumbal keluarga ya. Anak sendiri. Ini bahaya memang. Iya. Cuma biasanya memang dikasihnya itu lebih banyak sih dibanding kalau misalnya kita numbalinya kayak numbal misalnya orang yang kita nggak kenal atau misalnya kayak karyawan atau segala macam. Biasanya lebih tinggi karena ini orang benar-benar orang yang kita sayang dan orang yang dekat sama kita. Itu sih tahu Kobacot ya. Iya benar. Koreksi kalau misalnya Kobacot salah gitu. Iya, jadi inilah masalah tumbal itu di sini. Ya ibaratnya dia mengambil rezeki dari kantong kiri kita dipindahkan ke kantong kanan. Iya, cuma kadang-kadang kan orang udah pelaku pesugihan tuh kan biasa antara dia memang benar-benar udah nggak ada jalan lain lagi karena memang udah kepepet ekonominya. Cuma kan sampai gelap mata gitu. Ini kan ibaratnya anak dia sendiri, kadang istrinya, kadang siapanya gitu kan. Iya. Gitu. Itu banyak terjadi di era-era tahun 1910 sampai dengan 1980-an. Tapi sampai sekarang juga masih ada sih kayaknya. Apa ya? Iya. Nggak percaya juga tuh gua. Nah ini mungkin kita masuk ke tempat-tempat yang paling terkenal nih. Biasanya sih yang paling banyak dijadikan tempat pesugihan tuh gunung ya. Nah yang paling terkenal tuh kalau misalnya tanya Kobacot, yang Kobacot tahu satu pasti Gunung Kawi. Ini nggak mungkin ada yang nggak tahu Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi yang ada di Malang itu terkenal, bahkan pernah diliput sama media luar negeri nih kalau nggak salah waktu itu televisi Australia. CNN juga pernah. Iya, jadi ibaratnya ya memang sudah terkenal seperti itu. Nah, ini biasanya yang setahu Kobacot kalau di Gunung Kawi itu orang datang ke sana sih katanya berdoa ya. Maksudnya kayak kalau ada yang bilang tuh namanya puasa apa? Muti ya.
Muti. Iya, jadi puasa sambil di situ yang terkenal tuh ada satu pohon namanya pohon Dewan Daru, Cerme Dewan Daru. Iya, betul. Nah, biasanya kalau menurut kepercayaan di sana, kalau misalnya pas kita udah udah puasa muti, terus di bawah situ terus kejatuhan, mau itu daunnya, mau itu buahnya, nah itu biasa disuruh simpen sama kuncan sana. Nah itu biasanya yang buat disimpan, nanti itu yang bisa buat menarik rezeki datang gitu, kepercayaannya seperti itu. Miris juga sih di daerah sana. Gua kan orang ya pernah tinggal di Malang. Itu sebelum naik ke atas sana, itu di situ ada masjid gede loh. Karena setahu kau baca di situ memang ada ini kan, ada makam pokoknya ada hubungannya sama dua kalau nggak salah. Iya, ada hubungannya sama si Pangeran Diponegoro kan. Iya, Kesultanan Mataram. Iya, makanya memang miris juga gitu. Di bawah tempat ibadah ya kan, naik ke atas dia bertapa. Ya biasa kan berdampingan dia bisa nyari Itulah, ini yang putih sama yang hitam. Iya, biasa berdampingan dia, nggak bisa sendiri-sendiri ya kan. Iya. Nah, terus yang gunung-gunung lagi yang setahu kau bacot itu selain Gunung Kawi ada yang namanya Gunung Kemukus nih. Ini Mas Tai pasti tahu nih kalau Gunung Seragen ini dekat Solo. Iya kan? Ya, Gunung Kemukus. Nah, ini terkenalnya karena yang paling terkenal itu adalah ritualnya. Jadi kalau yang lain harus bawa semacam sajen kayak misalnya ayam cemani, kayak tadi ayam cemani segala macam. Kalau di sini bakar edi gitu. itu buat juru kuncanya, ya kan? Nah, kalau Gunung Kemukus yang di Seragen ini ritualnya agak beda nih. Ini ritual yang enak-enak nih. Oh, melakukan. Iya, jadi berhubungan badan dengan lawan jenis yang bukan pasangan. Iya, bukan pasangan. Selama 7 hari berturut-turut. Oh, 7 hari. 7 hari. Kenceng juga. Iya, ritualnya seperti itu katanya, ya Nggak kan. kuat juga gua kalau 7 hari. Iya, ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Nah, ini katanya sih dulu ceritanya itu dikaitkan sama dulu ada pangeran kerajaan Majapahit itu yang bawa kabur selir bapaknya. Betul. Ya kan, dibawa ke sana, terus di sana di mereka enak-enak. Akhirnya orang mengkaitkan itu kalau misalnya di sana kita melakukan hubungan badan, nah itu nanti dapat ibaratnya dapat ngalap berkah lah. Iya, soalnya hari itu yang pangeran itu dibunuh kan, lagi enak-enak dibunuh sama bapaknya. Enggak, sama utusan bapaknya. Oh, gitu. Dia bersumpah gitu, barang siapa yang enak-enak di sini, gue kasih sesuatu yang lebih, dia bilang gitu. Oh. Didengarlah sama Bang Sajin. Biasa Bang Sajin penasaran, katanya kayaknya asik juga nih gitu kan. Seru juga nih gitu. Itu zaman era Majapahit apa? Majapahit. Sakti ya. Sakti kita ya. Gue nggak tahu, belum pernah juga sih kok. Mudah-mudahan nggak usah lah ya. Iya, terus gunung mana lagi nih? Gunung Lawu juga tuh, Gunung Lawu yang ada di perbatasan Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah, ini sih terkenal banget sih. Solo juga Lawu itu. Iya. Nah, ini biasanya, ini tadi setahu kau bacot itu yang Gunung Lawu ini yang kalau ke sana itu harus bawa sajian, itu salah satunya itu adalah si ayam cemani tadi. Oh, ini dia. Gitu. Setahu gua ayam cemani buat transfer penyakit. Ini nggak tahu ya buat sajian. Sajian biasanya. Gitu. Nah, kok dari Mas Tai mungkin ada tambahan gunung-gunung lain gitu? Iya, setahu gua sih kalau gunung yang dekat Gunung Lawu, gunung yang paling sering sih Gunung Kawi, Gunung Kemukus, Gunung Lawu, terus ada Gunung Serandil, Cilacap. Oh iya, itu ya. Serandil tuh, nah itu juga ya sama gitu, kalau minta apa-apa gitu nanti. Ini juga kalau nggak salah itu di situ ada makamnya pengikutnya Pangeran Diponegoro juga kan ya? Di Gunung Serandil ini. Serandil tuh. Iya. Nah itu juga apa namanya, yang kayak bisa jadi kebal atau apa gitu. Oh, di sini juga. Oh, bisa karena ngilang atau karena sebenarnya sih gue nggak percaya, tapi pernah kok. Jadi gue di rumah ibu di Solo, itu kan di Gajahan. Itu ada maling jemuran. Ini kelasnya maling jemuran, gue nggak bohong. Dia cuma maling jemuran. Jemurannya Jadi ada spesifik gak?
pakaian. Tapi bukan pakaian dalam wanita, enggak. Iya, kadang kan biasa dia harus ngambilnya pakaian dalam. Ya, tapi ini enggak, dia celana jean gitu-gitu. Wah? Celana jean yang itu kemeja gitu kan. Terus Itu memang baju niat pabrik. namanya ya kan, niat Emang itu. maling jemuran dia. Oh, memang maling jemuran. Nah, namanya anggap aja si A. Si A ini sakti, Bro. Saktinya? Dikepung Polres Gajahan, Bro. Itu nggak ketemu. Lu Ngilang? bayangin. Ngilang, dia beneran ngilang. Oh, tapi maksud Kobacot kalau memang ilmunya secanggih itu kenapa harus jemuran? Itu dia makanya. Enggak, pikir gua dia ngetes ilmu, Bro. Hah? Dia ngetes ilmu, pikir gua sih. Orang gua juga ikut ngepung sama warga gua. Ikut ngepung. Hilang Itu- orangnya? Gua ngeliat dia lari ke rumahnya Pak Haji Sodik ya. Ya. Dia masuk ke sana, plung ya kan. Di situ emang ada kayak tumbuhan-tumbuhan semak-semak gitu. Nah. Pasti ada di situ. Dibuka sama polisinya. Nggak ada. Warga juga ngeliat sampai plafon-plafon nggak ada dan nggak ada yang keluar dari rumah itu. Wah, jangan dia bisa berubah itu. Ngilang dia. Kan soalnya kadang ada yang bisa berubah jadi kucing juga ya kan? Ketangkepnya lagi makan di angkringan 2 hari lalu. Apes banget. Iya. Terus dia nanya kenapa saya ditangkap ya kan, lu maling jemuran lu ya, ini di geledah rumahnya emang bener ada maling jemuran gitu. Nah itu juga temennya dia yang ngambil ilmu di situ itu parah, dia curanmor, maling motor. Biasa kebel kalau yang kayak gini. Nah ini Ya dia kan? nih, itu kebetulan dia salah target. Dia maling motor di depan warnet. Tahun berapa ya kejadiannya? Masih zamannya warnet. Maling motor di warnet, nggak tahu yang punya motor itu TNI, Angkatan Udara. Oh, terus? Masih di Solo kejadian. Ah. Angkatan Udara dikejar, Bro, ketangkep, dibawa ke pos TNI, ya kan? Wah, dipukul pakai besi nggak kenapa-napa. Udah, Dia cari apa? komandan Angkatan Udaranya waktu itu Pak Dodi apa siapa gue lupa. Itu cuma ngambil lidi, Bro. Oh, lidi. Sapu lidi dipecutin, nangis, Bro. Minta ampun, Bro. Gue ketawa gue denger ceritanya. Biasa setahu Kobacot pakai itu bambu kuning. Bambu kuning. Iya, bambu Cuma kuning tuh. bambu kuning lagi nggak ada. Oh, lagi Kalau nggak dipukul ada. bambu kuning pakai sama komandannya, wah matanya biru langsung. Itu dipukul pakai besi nggak kenapa? Nggak Iya, kenapa-napa, tuh kebal dia. Itu katanya dia bertapa di Gunung Lawu. Oh, itu Gunung Lawu dia. Gunung Lawu. Betul. Kan ada tuh yang terakhir sebulan ini yang petapa hilang di Gunung Lawu tuh, yang dicari Basarnas. Ya? Yang katanya ngilangnya di pos 5 dekat Pasar Goib. Oh iya, di situ juga katanya ada pasar goibnya Iya. tuh. Gue kasih tahu ya, Bro ya, lu jangan nyari-nyari sampai Basarnas itu nyari lu ya. Lu pulang buruan. Lu bikin satu negara geger aja lu. Ya kan, pura-pura mau apa-apa pakai segala macam berilmu, pulang-pulang juga lu juga nyari duit ya susah. Belum tentu lu jadi orang kaya lu punya ilmu. Iya. Ya terus ada itu tuh gunung yang terkenal sama ininya tuh, Gunung Wijil, pernah dengar kan nih Mas Tai? Oh, ini yang di Klaten, Klaten. Klaten. Klaten ya ngomongnya. Nah, tuh Kobacot pernah baca itu, jadi orang kalau ke sini itu dia buat ketemu sama penunggu situ yang paling terkenal tuh Buto Ijo. Ah, Nah, ini pesugihan Buto Ijo kalau di sini. ini Gitu. kelihatannya danger ini. Klaten dekat Solo juga. Iya, Perbatasan. Klaten Jawa Tengah. Heeh. Soalnya katanya kan namanya Buto Ijo itu kan memang udah terkenal tuh di kalangan orang yang suka ngilmu kan. Raksasa hijau. Jadi si Buluk. dia itu bisa dipiara untuk kepentingan orang, misalnya bisa disuruh buat mempengaruhi orang lain, bisa juga untuk menjadi pengawal buat hartanya kita. Iya, betul. Banyak Macam-macam. manfaatnya. Cuma Macam-macam. biasanya Buto Ijo ini dia mintanya itu adalah tumbal, biasanya tumbal nyawa sih. Ya, ini Gitu. pernah dipakai sama gubernur Belanda yang megang Batavia kalau nggak salah. Raffles, Nggak Gubernur tahu Raffles. kenapa. Itu buat menjaga uang guldennya dia. Oh, dia pakai Buto Ijo. Pakai buto hijau dia. Oh, Entah siapa sih, Van de Kok apa, Van de Sar apa, Van der Oh. Mede, gue lupa. bukan kolor hijau ya dipakai. Oh, beda ya. Itu pemain bola Van de Sar ya, berarti. Van der Mede juga pemain bola. Kok gubernur Batavia? Gue bilang. Iya. Pokoknya gubernur Batavia itu pernah. Raffles setahu Kobacot sih kalau Gubernur Batavia. Iya, pokoknya gitu lah. Ada harta karun katanya loh Nah. di dekat rumah sakit
Jakarta Barat sini yang pernah diributin sama Pak Ahok. Oh, Rumah itu. sakit itulah ya kan, gue nggak bisa sebut. Katanya di situ ada emasnya. Nah dia naruh buto hijau di situ. Berarti sampai sekarang aman tuh? Ya selama ini kita lewatin daerah macet juga aman-aman aja juga. Enggak, maksudnya karena yang jagain buto hijau biasanya kalau orang awam gitu ngeliatnya nggak ada kan? Nggak ada. Harus orang yang punya ilmu baru bisa kelihatan kan? Dekat rumah sakit situ. Iya, berarti ya itu fungsinya, jadi di semacam bodyguard lah mungkin ya. Iya. Bisa kita jadiin bodyguard si buto hijau ini. Jadi lu misalnya naruh emas berapa kilo gitu di dalam tanah gitu, dicari juga di titik yang sama juga nggak bakal ketahuan, apa ditutupin sama buto hijau. Dan buto hijau itu bisa jaga gudang juga. Oh bisa. Ada daerah gudang di daerah Cakung Cilincing. Itu juga konon katanya dijaga Gundurwo. Padahal kalau menurut gue lihat juga asetnya cuma mesin-mesin tekstil garment doang. Buat apa ya dia taruh gitu ya? Tapi emang gede bro, berapa hektar gitu. Emang isinya mesin-mesin gitu. Maksudnya kalau mau ngambil juga kan ibaratnya orang mau ngambil juga barang segede gitu kan butuh bongkarnya aja 24 jam. Iya, buat PR banget kan? Iya kayak gitulah, menjaga aset segala macam. Ya namanya orang percaya yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah terus apalagi kok ada gunung gede tuh, gunung gede. Gunung gede kan biasa memang Cianjur ya. Iya. Nah ini setahu kok bacot itu ceritanya itu kalau orang yang kesana pesugihan itu biasanya dia minta apa namanya untuk tumbalnya itu biasanya yang jadiin tumbal itu anak dari si pelaku sendiri. Iya betul. Nah jadinya biasanya nggak mati sih anaknya, cuma biasanya lahirnya jadi cacat. Iya. Gitu. Cuma bukan berarti kalau misalnya ada ini nanti begitu baca habis dengerin podcast kita ngelihat ada pasangan suami istri anaknya cacat tuh langsung dituduh pesugihan, nggak gitu ya. Iya. Jadi ini cuma ada yang efeknya memang sampai ke anaknya jadi cacat mukanya gitu. Enggak, bukan. Jadi aneh gue juga. Gue pernah nemuin case ini di tetangga jauh gue di daerah Jakarta Barat. Nah itu dia itu emang dapat warisan waktu itu cuma 1 M dan itu dibeliin toko, dijadikan usaha kecil-kecilan. Akhirnya berkembang. Oke, terus? Nah, anak ke-1 lahir normal, anak kedua lahir normal. Terus? Tapi seiring dia berjalan tiba-tiba anak yang kedua ini step dan matanya jereng. Oh jereng. Dan nggak bisa jereng jalan. Itu juling kan ya? Juling. Oh iya. Nggak bisa jalan, lumpuh total. Oh. Ini di usia 2 tahun dan besoknya keluarga ini punya pabrik di Tangerang, Cikarang, sama di daerah Cicalengka. Oh jadi setelah anaknya meninggal? Enggak meninggal, anaknya masih hidup. Sampai hari ini masih hidup anaknya. Tapi kondisinya gitu, sekarat? Enggak sekarat, cacat. Matanya juling, lumpuh. Iya udah. Oh jadi orang tetangga ngaitinnya ke sana. Asumsinya begitu. Tetangga julid ya termasuk ini Mas Tai kan. Iya itu. Korban tetangga julidnya. Namanya Tony namanya. Sebut juga. Panas juga tuh. Sombong sekali dia waktu ini aja belum sukses aja begitu deh. Itu udah punya pabrik gitu. Tapi kenapa harus anak ketiga Mas Tai? Anak keduanya. Oh, anak keduanya. Anak yang pertama baik-baik aja. Sampai sekarang udah nikah anak kedua. Hah? Anak yang juling tadi? Enggak, yang pertama kakaknya udah nikah. Gimana? Jadi anaknya berapa sih? Anaknya cuma 2. Yang juling tadi? Yang kedua. Yang pertama udah nikah. Yang pertama udah nikah. Normal. Oh berarti kalau yang udah ini udah anaknya udah besar gitu dan udah nggak bisa dijadiin tumbal gitu? Ini dia. Setelah dia punya 3 pabrik garment. Iya katanya sih yang gue tahu, gue kan pernah main garment. Dia dapat kontrak dari Korsel, dari Korea Selatan sama dari Singapura. Nah itu untuk pakaian anak. Nah setelah itu dia sukses 5 tahun, Tony meninggal. Tony itu anak yang bapaknya. Tony si bapak. Bapaknya. Oh. Bapaknya meninggal. Terus setelah meninggal ambruk langsung. Masih ada sekarang. Enggak, maksudnya kekayaannya. Satu gudang tutup, di Cicalengka tutup. Yang masih ada
Setahu di kau Tangerang sama Cikarang. Enggak, setahu kau bacot biasanya kalau memang didapatnya lewat ritual pesugihan gitu, biasanya setelah si pelakunya nggak ada atau ini kan kontraknya biasanya kan sama si bapak tuh tadi Iya, tuh. iya. Biasanya dia langsung turunnya itu benar-benar turun banget sih. Lu tahu dari mana kontraknya sama si Tony? Ya kok nggak sama siapa? Masa sama anak Gua cerita sama pertamanya? bininya. Tuh, julid kan gua. Mas Julid ya? Jangan-jangan bininya yang mengorbankan suaminya sendiri. Oh, bisa jadi. Gue tetangga julid, men. Iya. Untung kau bacot nggak tetangga sama Mas Tai ya. Iya. Mau jadi korban kejulitannya Mas Tai Gue juga. julitin tuh. Iya. Gue julitin tiap hari tuh. Iya. Ya Wangi, emang terus apa? dia ini sih, ya kan pantas dijulitin. Enggak lah. Ya banyak ya ternyata gunung-gunung di Indonesia yang ini padahal kalau yang tadi sejumlah gunung yang kita sebutin itu sebenarnya banyak dijadiin tempat orang buat yang pecinta alam itu buat naik gunung kan? Iya. Gunung Gede, terus Gunung Lawu, ya kan? Itu memang ternyata favorit orang buat yang pendaki gunung, tapi ternyata memang ada menyimpan sisi lain ya. Betul, yang suka ritual-ritual betapa, puasa muti, bawa-bawa sesajen gitu. Iya. Sana. Nah, terus ada lagi yang perusahaan bis di Jakarta, di markasnya tuh di Cakung. Itu juga gitu. Dari tahun 80 tuh bisnya cuma 2. Tujuannya Jakarta Cirebon. Dari tahun berapa nih Mas? 80-an. 80-an bisnya dia cuma ada dua doang. Tapi tetap enggak. Di tahun 80 tuh bisnya cuma 2. Di tahun 80-an terus masuk ke 90 bisnya nambah jadi 10. 10. Okay. Di kita sih masih wajar ya namanya PO bus. Busnya 12 sampai 20 wajar. Wajar. Yang nggak wajar? Pegawainya cerita. Kemarin habis tabrakan, dan bener itu habis tabrakan. Pegawainya nih Mas Tai dulu? Bukan, gue tetangga pegawainya. Gue tetangga sama pegawainya. Tetap ya, tetangga julid ya. Jualan tiket. Iya. Nah, dia cerita kemarin habis kecelakaan, nabrak mobil pribadi, meninggal 4 orang. Yang meninggal 3 dari di mobil pribadi itu. Yang satu lagi keneknya. Kenek, bukan si sopir? Kenek bis, bukan. Oh, oke. Terus? Itu seminggu kemudian bisnya nambah 10. Mungkin dari uang asuransi ini Mas Tai bisa ini benar-benar nih. Bisa. Julidnya kebangetan ya kan? Bisa aja. Kan kita nggak tahu namanya 10 loh. Ya siapa tahu mungkin asuransi dan mobilnya setiap kecelakaan ya. Dia tanggung jawab sama keluarga korban yang meninggal. Seminggu yang kemudian itu, efeknya? 2 minggu atau 3 minggu kemudian bisa nambah lagi. Oh. Berarti ini yang dia harus mengorban, tapi tetap ya ada korban nyawa di situ ya. Ada korban nyawa di situ. Dia menumbalkan orang lain. Berarti bus bukan keluarganya. Bus sama si orang lain ya, mau itu karyawan atau siapapun lah ya. Iya. Oh, gitu. Macem-macem. Nggak percaya tapi ya kan kayak tetangga julid bangsanya kayak gua ya kan. Ya. Itu si Amir di rumah aja tapi bisa kebeli mobil itu. Iya, siapa tahu dia judi online ya itu kan. Itu dia makanya. Atau mungkin dia jadi kurir barang narkoba siapa tahu jualan ya kan. Ya kan modal cuma telepon-teleponan. Iya. Barang udah gue taruh ya di tiang listrik nomor 2 di jalan Samanhudi misalnya. Iya, siapa tahu kan. Iya. Bentuknya kresek ya kan. Nah, kayak gitu kan bisa macem-macem. Lu Iya. tahu kok, lu Bandar Sinte kok. Gimana? Pernah nyoba-nyoba. Jangan lah ya. Nah, tadi gunung-gunung kita selain gunung yang kau bacot pernah dengar tuh kayak hutan juga ada ya? Hutan ya ada. Terus selain hutan pantai juga Alas biasanya ada sih. Pantai selatan. Pantai selatan, tapi udah jarang sih pantai selatan sekarang. Biasanya kalau orang nyari ilmu biasanya ke sana sih. Yang kau baca tahu. Sepulangnya dari situ nggak jelas sih sebenarnya. Rada-rada aneh yang gue tahu sih. Karena anehnya kayak gimana tuh? Mungkin Mas Tai ada cerita yang bisa di-share? Agak gila, maaf ya. Si pelakunya. Agak stres, bukan gila. Lah, emang sebelum kesana dia belum stres? Normal. Ini tetangganya Mas Tai juga nih? Tetangga di Solo. Iya, tetangga Mas Tai juga kan? Korban kejulitannya juga nih. Bang julid. Ya gimana jadi? Tadinya tuh waras, dia waras itu normal ya.
Ekonomi si orang ini biasa. biasa. Guru. Oh, guru. Gue bingung kenapa dia juga ngambil cara yang seperti itu gitu. Bertapa di. Tapi mungkin orang itu nggak selalu bertapa, itu nggak selalu nyari buat pesugihan loh, Mas Tai. Itu dia, gue juga nggak tahu tuh. Bisa aja dia nyarinya ilmu stres, kan? gitu. Ilmu maksudnya kayak yang dicari memang ilmu kebatinan biasanya. Iya. Gitu. Kelakuan dia setelah pulang dari Laut Selatan itu, Hah? ya itu ngomong sendiri. Seakan-akan dia punya teman sendiri yang nggak kita lihat. Terus ada perubahan dari sisi ekonominya ada? Enggak. Oh. Ya, Ya itu makanya dia bilang agak-agak stres. dia tumbal proyek. Iya. Jadi kalau emang mental kita setengah hati, kita udah tahu itu dosa, jangan dilakuin. Karena kalau setengah hati malah kita stres. Kadang kan orang kepepet, Mas Tai. Ya kalau kepepet langsung dijalanin aja, lu udah tahu dosa, lu kepepet, lu pingin cepet kaya, jalanin aja terus, tabrak terus larangan semua kaidah-kaidah agama lu loncatin. Itu bakal sukses lu di dunia hitam. Iya, mencapai apa yang lo mau kan? Iya, tapi kalau hati lu setengah, gue takut, gue mau, gue masih ingat Allah. Gue gini, ini salah, ini tapi gue kepepet gini. Biasanya kayak itu begini dia jadi tumbal proyeknya sih. Iya. Justru dia yang jadi tumbalnya biasanya. Betul. Oh, gitu. Jadi kalau lu mau jadi setan, jadilah setan. Kalau lu nggak mau ya udah tinggalin aja. Itu. Ya, gitu. Oke. Ada lagi kok ini kok. Ada lagi nggak? Udah sih. Biasanya tempat favorit orang pesugihan tuh biasa gunung, hutan, pantai, yang biasanya tempat-tempat yang banyak ditempatin oleh makhluk-makhluk goib. Iya. Waktu itu ingat gak sih Oro pernah cerita ada juga bentuk dari tumbal itu adalah rumah. Oh, ada. Cerita ke kau bacot ya? Iya, ada. Ceritanya Tapi gimana? setahu kau bacot yang tumbal gitu biasanya itu yang dia harus tetap rumahnya itu direnovasi kan? Iya. Nanti udah jadi masih bagus, dihancurin lagi, direnovasi lagi, terus kayak gitu terus kan? Begitu lagi. Iya. Itu gue juga bingung dia di hutan mana, di gunung mana gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu kejadian di daerah rumah ya, pinggir jalan besar di daerah Tangerang Selatan. Jakarta Barat situ juga ada. Jakarta Barat juga ada? Ya. Oh. Soalnya kok bacot dulu pas rute kantor yang lama tuh kan ngelewatin situ tuh. Ada satu rumah memang bagus, cuma kosong. Iya. Rumahnya gede, cuma rutin banget direnovasi gitu kan. Iya. Nah, jadi rumah nggak jadi ya kan? Iya, maksudnya kayak kalau kita sebagai orang awam lihat sih memang rumahnya udah jadi bagus gitu loh. Tapi tetap direnovasi lagi gitu. Iya. Jadi banyak orang yang ini ya mencari jalan pintas ya. Banyak lah. Untungnya apa gitu rumah direnovasi rumah? Gak perlu capek. Ya sekarang maksudnya kalau kayak tadi balik kita pertama itu kalau kita yang beneran dapat duitnya itu dengan cara yang benar, itu biasanya kita kerjanya juga kerja yang benar kan, kerja kantoran, kerjanya capek, kadang juga kerjaannya banyak, gajinya nggak seberapa gitu kan. Coba ya memang itu perjuangan gitu dibanding kalau bisa pesugihan kan kayak ya susahnya apa sih, maksudnya kayak kita tinggal numbalinnya orang yang kita nggak kenal ya kan. Tahu-tahu besok kita kaya, kita tinggal bisa pakai duitnya buat jalan-jalan ya kan. Kayak lu bilang tadi tumbal proyek di sebuah proyek pembangunan gedung itu pasti ada yang meninggal. Tapi kalau gue lihat itu bukan masalah tumbal proyek, itu masalah HSS ya. HSE itu apa? HSE itu apa? Safety Environment. Oh, kalau dulu setahu kau baca sih buat jalanan ya. Iya. Itu dipercaya sih. Jadi buat bikin jalanannya itu kokoh. Jadi memang harus dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu nih. Itu kan zaman dulu. Baru katanya ada aktivis hilang terus ditaruh di tol Jor Lingkar Luar katanya. Gitu katanya. Jadi katanya cuma ya mohon maaf biar jalan layangnya kokoh. Gue diambil bin lagi, diculik bin gue. Semoga itu nggak kebukti ya. Jadi cerita konon ceritanya tahun 90-an, zaman itu ya kan banyak aktivis hilang ya kan. Kan dikit lagi pemilu kok. Coba lu jangan repet-repet situ kok. Kan kita nggak nyebut nama ini nih, nggak ada. Seseorang kita nggak nyebut nama seseorang. Jangan sebut oknum lah. Ya gitu. Tumbal proyek itu ngeri juga.
Ya makanya itu. Jadi apalagi nih yang mau disampaikan lagi? Ya. Kita tadi udah sharing jenis-jenis tumbalnya, tempat-tempat yang banyak kalau orang mau cari pesugihan di mana. Ya, Terus apa lagi nih? Ya gue sih pesan lebih baik jangan, karena kekayaan itu bisa dicari. Keluarga itu tempat kita pulang ke rumah. Nanti ada ntar begitu ini bacoter dengernya yaudah kalau gitu kan tadi ada pilihan nih yang nggak perlu keluarga nih. Enggak, gue ngasih masukan lebih baik jangan. Iya. Karena lu sendiri bisa ikutan. Ujung-ujungnya pasti kena ya kan. Iya. Karena yang namanya bersekutu dengan makhluk yang nggak benar, biasanya juga akhirnya selalu nggak benar juga gitu. Benar juga. Akhirnya bisa tragis sih biasanya. Iya. Gitu. Tahu-tahu lu cacat ya kan, repot ya kan. Mending kadang-kadang kayak misalnya dia bersekutu sama jin atau setan gitu, biasanya dia dapat kekayaannya bener nih, tapi begitu nggak ada tadi yang kayak Kobacot sempat sebutin, itu langsung drop. Iya. Langsung benar-benar habis total gitu, bahkan bisa jatuhnya lebih parah sebelum ekonominya itu sebelum dia mulai pesugihan. Oh, itu yang bercinta sama makhluk jin itu. Oh kayak gitu? Iya, dia bercinta gitu. Itu dia nganggap itu adalah pasangan sehidup semati. Jadi tapi bangsa biasanya jin itu adalah pasangan kita. Enggak, tapi biasanya Kita orang minta udah apa aja married, dikasih. udah menikah, Mas Tai. Oh gitu. Iya, jadi biasanya itu kayak yang Kobacot tahu ya, biasanya itu kan entah si suaminya atau si istrinya di malam-malam tertentu itu nanti dia memang harus ritualnya itu berhubungan sama si pasangan gaibnya ini gitu loh. Iya, begitu kita putus kita langsung drop ya. Kukut ya tiba-tiba hidup kita jadi melarat ya. Itulah lebih baik nggak usah ya kok ya. Iya, yang penting kan rezeki yang halal aja ya. Rezeki halal, yang penting kan tetap sehat ya kan. Kayak misalnya kayak tadi ya masa ibaratnya hati nuraninya udah nggak ada sih, maksudnya kayak anak sendiri ditumbalin sampai kayak tadi ceritanya Mas Tai kan sampai anaknya jadi cacat gitu kok tega gitu ngelihatnya gitu, padahal ini kan darah daging kita sendiri gitu kan. Ya. Ada tetangga Tony udah almarhum dia. Sebut lagi namanya. Malas juga ngedit ya, Bang. Semoga tenang lah di sana. Iya, Ton. Korban korban bininya ya. Hati lu nyari istri, Ton. Jadi bilang ya, Ton, kalau hidup lagi. Iya, jadi mungkin itu aja pesan buat para bacoter yang ini, jadi sekedar didengar aja ya, tapi jangan dijalanin gitu kan. Jadi buat nambah ilmu aja lah, nambah pengetahuan. Iya, kalau punya uang ya dibelikan emas, nanti harga emas naik, bisa ambil cuan di situ. Investasi juga yang benar gitu, lu bisa bikin lu kaya. Beli rumah, cari rumah yang harganya murah, nanti begitu naik lu jual. Iya, bahkan orang jual gorengan pun ibaratnya dibanding pesugihan mendingan jualan gorengan ya kan. Iya. Tempe 7.000 dipotong tipis-tipis dijual 100.000. Kurang untung apa coba? Maksudnya selalu ada jalan gitu kan, dibanding kalau kita maunya semua yang serba instan ya susah ya kan. Serba instan juga kadang juga jatuhnya juga ya instan juga gitu loh. Iya, lu tahu Presiden Pak Erdogan tuh dulunya pemain bola. Terus Presiden Venezuela Pak Maduro itu dulunya supir. Pesugihan juga? Enggak. Dia awal karirnya juga susah. Kirain ini pesugihan. Enggak ada pesugihan. Kayak Pak Jokowi dulunya juga pesugihan? Enggak. Maaf. Nanti ciduk nih. Pak Jokowi ngurus mebel. Oh iya. Ya kan? Ya Solo ya, orang Solo. Terus siapa lagi Siapa lagi? Pak Xi Jinping, Presiden China. Buruh tani dia. Oh iya. Doa Pak Harto juga dulunya petani. Oh, petani ya kan? Pak Harto. Terus masuk militer. Anak setelah naik kan anak-anaknya semua yang baru jadi orang yang ini kan. Iya. Baru terangkat gitulah. Iya, kayak Mas Tommy itu lahir udah kaya Mas Tommy. Iya. Mas Tommy, apa kabar Mas Tommy? Ya udah gitu aja. Ya itu aja buat para bacoter sekalian, tetap jaga kewarasan. Jangan ikut pesugihan ya kan. Jangan ikut pesugihan, nggak usah aneh-aneh deh. Zaman sekarang makin lama udah makin gila, jangan ikutan gila.
Apalagi Mas Tai sebelum ditutup nih podcast ya. Ya nanti ada cerita-cerita horor dari kita. Jadi simak terus lah. Iya, jangan sampai ketinggalan buat para bacoter, dan jangan lupa seperti biasa jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. Itu aja. Hah? Di komen dong. Oh enggak, males lah. Biasa minta komen, nggak pernah di komen-komen. Oke. Ini bacoternya. Iya, itu aja. Terima kasih.